Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuliani R dengan NIM 8593796615, berasal dari Pokjarwajo, UT Makassar. Jadi hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 antara kelas 4 dan kelas 5. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Halo adik-adikku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, pembelajaran pada hari ini itu agak sedikit berbeda karena kita akan belajar satu ruangan dengan dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Karena berhubung guru kelas 4 tidak sempat hadir, jadi ibu yang akan mengisi kelas pada hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, coba ketua kelasnya pimpin doa kelas 5 saja ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kelas 4 dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, aman, hadir semua ya. Kalau kelas 5, siapa yang tidak hadir? Oh, Alfian, kenapa? Sakit ya? Oke, semoga cepat sembuh ya. Nah, adik-adikku sekalian, sebelum kita memasuki inti pembelajaran, ibu akan membagi kalian dua kelompok dulu antara kelas 4 dan kelas 5. Jadi dipisahkan ya, tapi kita tetap dalam satu ruangan. Nah, kelas 4, pembelajaran kita hari ini itu IPS mengenal teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk adik-adikku yang kelas 4, silahkan dibuka dulu buku temanya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah dibuka? Oke. Silahkan kalian baca dulu sedikit materi yang akan dipelajari hari ini. Begitu juga dengan kelas 5, silahkan buka buku paketnya, buku temanya, sifat-sifat cahaya, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, nah untuk kelas 4, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, dari kalian di sini ada ndak yang tahu apa sih yang dimaksud dengan teknologi, gitu kan? Kita pastinya tentu biasa dengar apa yang dimaksud dengan teknologi. Di televisi kita juga dengar teknologi, tapi masa kita tidak tahu? Nah, oke. Nah, teknologi ini kita bisa bedakan dari jenisnya. Ada teknologi sederhana dan modifikasi. Nah, contoh, apa sih contoh dari teknologi sederhana ini? Iya, pada zaman dahulu kita melihat petani-petani itu membajak sawahnya menggunakan kerbau. Nah, itu merupakan salah satu teknologi sederhana. Alat perontok padi, kemarin dulu kan perontok padi itu kita cuma menggunakan apa ya, secara manual menggunakan tangan gitu kan. Nah, itu merupakan teknologi sederhana. Selanjutnya ada teknologi modifikasi. Yang mana sih teknologi modifikasi itu? Nah, iya betul. Teknologi modifikasi ini kebanyakan digunakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan, diproduksi secara massal. Contoh, perusahaan memproduksi motor, mobil, pesawat. Nah, itu kan merupakan teknologi modifikasi atau modern. Dari penjelasan tadi mengenai teknologi sederhana dan teknologi modifikasi, bisa kita ketahui bahwa seiring perkembangan zaman itu teknologi juga selalu mengalami kemajuan. Yang dulunya kita membajak sawah menggunakan kerbau, menggunakan sapi, melakukan panen padi masih menggunakan manual. Sekarang kita membajak sawah, petani membajak sawah menggunakan mesin, ya kan? Cara pengolah padi juga menggunakan mesin, gitu kan?
Itu salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam produksi. Oke, selanjutnya kita ke teknologi komunikasi. Contohnya, ada yang bisa sebutkan contoh teknologi komunikasi yang seperti apa? Iya, betul. Contohnya telepon atau HP. Nah, dulu kan kita berkomunikasi cuman menggunakan surat, menggunakan pos. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, kita bisa melakukan komunikasi di tempat tidur, bahkan di rumah sendiri. Kita bisa melakukan komunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Nah, gitu. Sampai sini paham kan mengenai teknologi komunikasi itu? Nah, iya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi komunikasi itu tadi, dari yang dulunya kita berkomunikasi cuman bisa menggunakan surat, sekarang kita bisa berkomunikasi menggunakan HP, menggunakan email, menggunakan pesan, gitu kan? Nah, itu merupakan suatu kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi. Gimana, paham kan? Nah, selanjutnya ada teknologi transportasi. Ayo, siapa yang tahu teknologi transportasi itu seperti apa? Iya, betul. Ada di darat, ada di udara, dan ada di air. Nah, salah satu contoh teknologi yang ada di darat itu seperti mobil, motor, kereta api. Nah, itu semua merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam bidang transportasi. Yang dulunya orang transportasinya menggunakan delman, menggunakan kuda, sekarang itu lebih cepat lagi menggunakan mobil, menggunakan motor. Nah, itu kan sudah maju kan? Nah, kita jarang sekali sekarang melihat transportasi menggunakan kuda. Oke. Selanjutnya di udara ada pesawat, itu kan? Yang misal kita ini di Sulawesi ke Jakarta bisa ditempuh dengan jarak waktu cuma 1 jam. Nah, di laut ada kapal laut, meskipun kalau menggunakan kapal laut itu lebih lama ya daripada menggunakan pesawat. Tapi itu semua merupakan bentuk kemajuan transportasi. Oke. Sampai sini paham kan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya, aman. Oke, kalau begitu dari penjelasan ibu tadi, adik-adik tentunya sudah paham mengenai teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa, silahkan dikerjakan. Nanti ibu akan periksa dan jangan berisik, oke? Nah, selanjutnya untuk anak-anakku yang di kelas 5, gimana? Sudah baca materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke, sudah ya. Nah, adik-adikku yang di kelas 5, kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang cahaya itu? Ya, cahaya itu merupakan sesuatu yang bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Oke. Nah, cahaya itu merupakan suatu sinar atau terang yang memungkinkan mata untuk menangkap bayangan benda-benda di sekitar kita. Coba bayangkan seandainya tidak ada cahaya, pasti kita kesulitan untuk melihat. Contohnya di malam hari. Kalau di malam hari, karena di malam hari itu tidak ada cahaya, maka kita kesulitan untuk melihat. Kita bisa melihat ketika ada bantuan cahaya penerangan dari lampu. Oke. Misal contoh cahaya yang ada di siang hari, ya jelas kita ada matahari, ya kan? Kalau malam hari kita menggunakan lampu ataupun sinar bulan, itu merupakan sumber-sumber cahaya. Oke, paham kan? Oke, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ini ada beberapa jenis. Ada beberapa sifat, salah satu yaitu merambat lurus.
Merambat lurus ini artinya dia terjadi apabila suatu cahaya itu melewati suatu media perantara. Oke. Selanjutnya ada sifat cahaya dapat menembus benda bening. Artinya di sini cahaya dapat menembus benda bening. Anggaplah ada botol kaca ya, botol kaca itu terkena pantulan sinar cahaya matahari pasti akan tembus kan? Nah, itu yang dimaksud cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Misal, kita ada sebuah cermin ya, anggaplah ini cermin karena di sini tidak ada cermin. Kita arahkan cermin ini ke arah matahari, pastinya akan memantulkan cahaya ke arah yang lain. Sampai sini paham kan? Oke, tentunya paham ya. Dari penjelasan tadi, ada tidak yang mau ditanyakan atau hal-hal yang kurang dimengerti? Oke, dimengerti semua ya. Kalau begitu, Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, tugas kalian itu, kalian akan mempraktikkan sifat-sifat cahaya tadi. Silahkan kelompok 1 praktikkan di rumahnya atau secara berkelompok nanti mengenai sifat cahaya yang merambat lurus. Kelompok kedua tentang sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Kelompok ketiga sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Oke, sampai sini paham kan tugasnya? Ya, tugas kalian adalah melakukan praktik mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, baik, untuk adik-adikku yang di kelas 4, gimana? Tugasnya sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan ya. Dan ingat, untuk kelas 5, tugas kelompoknya dikerjakan ya, laporannya dikumpulkan. Iya, oke. Gimana? Cukup untuk hari ini ya pembelajaran kita. Oke. Tolong ketua kelas 5 sekarang pimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.